Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi bersama kita di Tanya Jawab seputar Ramadan yang diadakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo. Perkenalkan, nama saya Farhan Fikrul Haq, asal dari Bekasi. Dan di sebelah saya adalah Ustadz Muhammad Hashim, yang tidak asing lagi bagi kita, yang beliau itu sangat masyhur ya di golongan mahasiswa. Yang sekarang beliau ini sedang menempuh pendidikan studi S1-nya di jurusan Syariah Islamiyah tingkat 3 ya Ustadz ya. Gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Antum? Alhamdulillah bil khair. Gini Ustadz, kita sekarang berada di 10 hari terakhir Ramadan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita gitu tentang seputar Ramadan. Seputar zakat fitrah Ustadz, karena sebentar lagi kita ini akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Betul. Bisa kita langsung masuk ke pertanyaan? Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama itu apa itu perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? Silakan dijawab Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Langsung aja, sebelum masuk ke perbedaan kita harus mengetahui apa itu zakat dulu ya. Karena al-hukmu ala syai' far'an an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu harus mengetahui dulu ya. Jadi menurut bahasa zakat itu adalah ziyadah ya. Itu ditulis dalam Imam Nawawi dalam Majmu'. Kemudian menurut syar'annya zakat itu adalah segala sesuatu, nama dari segala sesuatu ya, diambil dari harta yang khusus, kemudian diberikan kepada suatu golongan yang khusus ya. Ini disebut zakat ya, secara syar'an. Adapun perbedaan dengan zakat mal dengan zakat fitrah, kalau zakat mal itu dia syarat wajibnya adalah pertama harus nisab dan aul ya, takarannya. Ya, nisab itu sudah mencapai ukurannya yang ditentukan, kemudian sudah mencapai haul ya, atau 1 tahun ya. Sedangkan zakat fitrah enggak seperti itu. Zakat fitrah enggak ada ukuran. Ya, syarat wajibnya apa? Ya, itu ketika masuk bulan Ramadan ya. Nah, seperti itu. Terus juga zakat mal itu wajib kepada orang yang memiliki harta banyak. Sedangkan zakat fitrah khusus kepada wajibnya hanya kepada orang yang bisa makan sehari-hari. Ya, itu sudah wajib. Misalkan kita udah bisa makan nih sehari-hari, berarti kita wajib mengeluarkan zakat fitrah, seperti itu. Bicara tentang zakat fitrah Ustaz, ini banyak yang menanyakan berapa sih yang harus kita keluarkan saat ingin membayar zakat fitrah tersebut Ustaz? Adapun jumlah yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilogram beras, atau bisa kita sebut 3,5 liter. Ya. Kalau diuangkan dalam Indonesia atau rupiah bisa sekitar 40 ribuan ya. Tapi kalau dalam pon Mesir tuh karena murah ya beras, jadi 25 pon sudah cukup. Seperti itu. 10 pon 1 kilo ya, 1 kilo ya 10 pon, berarti kalau 2,5 yaitu kira-kira 25 pon, seperti itu. Berbicara tentang membayar zakat dengan uang dan beras ya. Ini ada juga yang menanya ke kita Ustadz, bagaimana hukum membayar zakat dengan uang? Adapun hukum membayar zakat dengan uang ya, sebenarnya ini pendapat Imam Hanafi ya.
Ya, itu boleh membayar zakat dengan uang, sedangkan jumhur mengatakan bahwasanya harus dengan beras ya, ya atau kutul balat ya. Sedangkan pada zaman ini seharusnya boleh, karena kita lebih membutuhkan kepada uang di zaman sekarang pandemi seperti ini. Dan itu ada dalam hadis Bukhari. Ya, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu Nabi menyuruh kepada Mu'adz bin Jabal ya, untuk mengatakan kepada ahlul Yaman, menyuruh mereka memberikan sedekah. Ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan kepada ahlul Yaman, "A'tuni bi aradi thiyabi khamisin aw labisin fi sedekah, makana asy-sya'ir wa dzurrah." Ya. Berikan kepada kami baju atau pakaian-pakaian sebagai pengganti daripada gandum atau biji-bijian seperti itu. Ya. Fa inna dzalika ahwanu 'alaikum, karena itu menurut kalian itu rendah. Wa khairul ashabin nabi bil Madinah. Tapi cocok untuk diberikan kepada ashabun nabi bil Madinah, karena ketika itu mereka sangat membutuhkan baju. Yang mana baju itu adalah kimah, harta. Ya. Jadi para fuqaha mengambil atau mentarjih, bisa disebut mentarjih, lebih mendahulukan pendapat Imam Abu Hanifah di sini. Seperti itu. Jadi bisa kita pahami ya semua ya teman-teman, bahwa membayar zakat dengan uang itu diperbolehkan. Dalilnya sudah disebutkan oleh Ustadz Muhammad Hashim barusan. Oke Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini, siapa sajakah, golongan apa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut Ustadz? Nah, kira-kira bisa jelaskan ke kita siapa saja? Golongan yang mendapatkan zakat fitrah itu ada 8 ya, 8 golongan. Ya, bisa kita sebut asnaf samaniyah. Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya mengatakan, asnafuhu in wujidat samaniyah mayuf qadir dutsah muhulil baqiyah. Asnafnya itu ada 8. Kalau misalkan ada satu asnaf yang nggak ada, bisa memberikan kepada baqiyah atau sisa yang lainnya. Ya, faqirunil adimu wal miskinulah. Fakir ya, yaitu orang yang adim hartanya. Wal miskinulah, sedangkan miskin punya harta. Maya qaul mauki aduna takmilah, tapi hartanya ini tidak bisa melengkapi kehidupannya atau kebutuhannya. Contohnya dia mempunyai 3 keluarga, sedangkan dia cuma mempunyai 1 makanan. Nah, itu berarti orang miskin dia. Atau 2 makanan, itu berarti nggak bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Seperti itu. Terus wa'amilun kahashiril an'ami ya, dan orang yang amil ya, seperti hashiril an'ami, pengumpul dari zakat ya kan. Mu'allafun yadu'ufu fil islami, dan mu'allaf adalah orang yang doif dalam keislamannya. Nah, di sini mu'allaf ini terbagi menjadi 2 ya, mu'allaf qulubuhum, ada yang Islam, ada yang kufar ya. Sedang yang Islam ini dikasih, yang kufar di sini ada khilaf ya. Bisa kalian rujuk kepada tafsir Syekh Ali Sais, nanti kalian insyaallah yang syariah belajar di tingkat 3 ya. Di situ lebih jelasnya. Kemudian riqabuhum mukatabun wal gharim. Riqab ini adalah budak ya. Budaknya ini harus budak mukatab. Lalu apakah budak mukatab itu? Budak mukatab adalah budak yang diizinkan sayyidnya untuk bebas dengan syarat memberikan harta kepadanya, atau bisa disebut cicilan untuk melunasinya. Nah, ini harus dikasih nih zakat budak mukatab ya. Wal gharim, orang yang menghutang. Man lil mubahi ad-dana wa huwa adib. Ya. Gharim ini orang yang menghutang dalam hal yang mubah. Ya, berarti kalau maksiat nggak usah dikasih. Seperti itu ya. Hutangnya maksiat, buat khomer, buat main cewek segalanya. Ini nggak usah dikasih. Sesuatu yang mubah.
Ya, sedangkan dia nggak bisa membayar hutangnya tersebut. Wa huwa adimul mal, untuk membayarkan hutangnya tersebut. Seperti itu. Wa fi sabilillahi ghazin ihtasab, dan orang yang dalam sabilullah, ya, apa itu fi sabilillah? Adalah ghazin, orang yang berperang. Ya. Wa ibnu sabili dzuftiqarin igtarab. Ibnu sabil adalah orang yang pergi dari rumahnya atau dari dari negaranya kepada negara lain, seperti itu. Berarti kalau kita sebut tadi secara ringkas ya, fakir, miskin, amil zakat, ya. Terus mu'allaf qulubuhum, orang yang lemah dalam hatinya, ya kan? Kemudian riqab, budak, gharim, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang berperang, ibnu sabil, yang pergi ke negara lain. Berarti kita nih termasuk Ibnu sabil. Ibnu sabil. Iya. Ya Allah. Oke Ustadz, sekarang pertanyaan yang kelima. Ini juga pertanyaan yang banyak masuk ke kita. Kapan seseorang itu wajib membayar zakat fitrah? Seseorang wajib membayar zakat fitrah. Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya mengatakan, in gharabat syamsu tamami syahri yajib ila ghurubi yaumil fitri. Jadi kalau misalkan datang sesuatu akhir dari bulan Ramadan, ya artinya ketika terakhir kita buka puasa gitu kan, ya. Kemudian wajib sampai terbitnya matahari. Ya, di sini ada syarah Zubat ya. Syarah Zubat di situ dikatakan punyanya Imam Abdul Bari Al-Ahdal, ya, dalam kitabnya Ifadatus Sadatil Umat fi Nazmi Zubat. Di situ dikatakan bahwasanya ujubuha bi idraki akhiri juz'in min Ramadan, ya, wajibnya membayar ketika masuk waktu terakhir daripada Ramadan, wa awwalu juz'in min Syawal, ya, dan awal bagian daripada Syawal, yaitu pagi dari bulan Syawal. Ini wajibnya. Ya, seperti itu. Wajib membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, seperti itu. Berarti ada dua pendapat Ustaz ya? Boleh juga kita mentakjil, lebih mendahulukan bayar ketika awal bulan Ramadan. Di situ syarahnya Zubat ya. Boleh membayar di awal Ramadan. Yang lebih afdol di mana? Ketika sebelum sholat Idul Fitri, seperti itu. Oke Ustadz, selanjutnya ini ada pertanyaan ke-6. Tapi sepertinya pertanyaan ke-6 ini sudah sedikit antum singgung tadi di pertanyaan kelima, yaitu tentang kapan batas waktu terakhir membayar zakat fitrah. Karena tadi sudah disinggung sedikit di pertanyaan kelima, mungkin bisa lebih dijabarkan lagi kepada kita, jangan jelas kapan sih waktu terakhir itu membayar zakat fitrah. Nah, ini ada nih dalam kitabnya Nihayatul Zen, karya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan bahwasanya waktu hurmah itu ketika hurubu yaumil fitri, ya, terbenamnya matahari ketika hari fitri. Sedangkan setelah sholat Idul Fitri itu masuknya ke waktu makruh, ya. Setelah terbenam matahari di hari fitri itu udah masuk hurmah, nggak boleh lagi membayar zakat. Berarti ketika seseorang setelah itu masuknya ke kodok, dia masuknya ke kodok membayar zakat fitri. Nah, ketika dia masuk ke waktu kodok, dia harus membayar faur, langsung cepat tuh bayar. Ya, kalau misalkan dia nggak ada uzur. Kalau dia ada uzur, boleh menunda pembayarannya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Pertanyaan tanya jawab seputar Ramadan di bab zakat fitri ya.